Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustadzah Sri Maskufah yang kami tunggu fatwanya, dan yang terhormat Ketua Pengajian Jamaah Nur Saadah, dan terhormat para jamaah Nur Saadah yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua para umatnya mendapat syafaatnya mulai hari ini sampai di alam akhirat nanti. Amin. Para ibu-ibu jamaah Nur Saadah yang hadir pada sore hari ini, kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua tauziah yang akan diisi dengan Ibu Hajah Sri Maskufah, dan acara selanjutnya adalah doa, kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Sebagai acara pertama, mari kita semua membaca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebagai acara kedua yaitu acara inti, yaitu sidang rohani tauziah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Maskufah. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Kajian kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Majelis Taklim Nur Saadah Sukun Kodol Wetan Banyumanik Semarang Jawa Tengah. Alhamdulillah di penghujung bulan Muharram, bulan yang mulia, bulan yang dicintai Allah, kita masih dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini, tolabul ilmi, dengan tema jangan capek menjadi orang baik. Jangan capek, maksudnya capek di sini itu kan jangan bosen. Capek di sini berarti kebaikan itu terus menerus sampai akhir. Berarti Ibu, pengajiannya ini semester kapan akhirnya? Sampai akhir hayat menjemput, insya Allah. Jadi kalau Ibu ngerti, paham dengan temanya ini, jangan capek menjadi orang baik. Berarti orang baik itu sambungnya kita untuk ketemu Allah. Perintah berbuat baik,
tertera di dalam surat Al-Isra ayat 7. Al-Isra itu surat 17 ayatnya 7. Saya mengambil mukaddimah sedikit di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Al-ayah terjemahkan. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan wajah-wajahmu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah, itu sebagai ayat yang untuk menguatkan diri kita. Kalau ibu diperintahkan selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, itu harus. Ayat ini menerangkan kata-kata jika ahsantum li anfusikum, jika engkau berbuat baik, itu kebaikan pahalanya masuk kita sendiri. Wa in asa'tum falaha, jika engkau berbuat jahat juga kembali kepada diri kita. Betul? Jujur ibu, yang di rumah berbuat baik, nyapu, ngepel, masak, bla bla bla, itu siapa? Ibu. Yang ngurusin suami, anak-anak, itu siapa? Ibu. Yang membantu nafkah keluarga, itu siapa? Ibu. Ikhlas? Survei membuktikan kalau ibu nyapu terus ada yang ngotorin, marah enggak? Kadang atau sering? Kadang yo masuk ngaji dino-dino maksudnya kok yo nesu wae. Karena kita bukan kumpulan malaikat, kita kumpulan menungso manusia, menungso manus-manus kalian dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu, karena tidak ada sempurnanya manusia, ibu untuk mendampingi ibu sampai ke sakaratul maut, sampai ke kubur, sampai ke surga, itu berbuat baik. Betul? Oke. Berarti ibu harus sadar diri, siapa yang berbuat baik pasti balasannya baik, dan siapa yang berbuat jahat pasti balasannya akan menimpa. Contoh, kalau saya nih sudah 10 tahun kayaknya saya gak minum es. Kalau saya minum es, karena kebanyakan ngomong kali ya, harusnya kalau saya minum es, saya berani minum es kalau saya off, tidak ngisi libur 2 minggu, berani minum es krim. Tapi kalau saya sekadar ngisi kayak gini, saya kalau minum sedikit aja, tenggorokannya sudah iritasi. Setelah iritasi nanti demam, radang tenggorokan. Kalau sudah demam, pusing. Kalau sudah pusing, untuk ngomong kayak gini tidak kuat. Berarti saya tantangannya nggak boleh minum es. Kalau berani minum es, berarti saya nggak ngomong. Badan jenengan kan nggak pernah ngomong. Berarti es terus gitu ya? Oh enggak juga. Jenengan kan enggak juga. Betul? Ya. Seusia panjenengan, masuk jenengan usia berapa kok udah pusing? Ayo, usia berapa? Halo? Saya nungguin. Oh berarti 15 sudah, atau sudah enggak? Tujuannya apa? Kalau aku menerjang tantangan saya, berarti yang menerima risikonya saya sendiri, betul? Betul. Oke. Begitu juga di dalam ayat ini diterangkan,
Kebaikan pasti balasannya kebaikan. Surat Ar-Rahman, tadi panjenengan sudah berzikir Ar-Rahman? Sudah? Itu loh. Tadi baru Asmaul Husna. Ya. Oh, ya wis, sama salawat Nabi ya. Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 60. Itu memberi keyakinan buat ibu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan, ya terjemah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Jadi ibu, di ayat ini hal jazaul, nek wong kuwi baik, balasannya mesti baik. Tapi nek orang itu jelek, pasti balasannya juga jelek. Berarti nyuwun sewu, nek wong temene, nek wong apik temene pasti apik ndak? Insya Allah. Nek wong elek temene elek ndak? Biasanya ngono. Contoh we, Bu, membikin tato itu boleh nggak? Tato alis, tato bibir, tato apa meneh? Kalau yang di tangan-tangan, manten-manten itu tato bukan? Apa namanya? Hina. Boleh nggak? Boleh. Hilang nggak itu nanti? Hilang. Kalau tato hilang nggak? Sesuatu merubah takdir Allah, ibu bibirnya dibikin biru. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak ada, aneh kan ya? Bikin doyan. Di sulam itu kan ditambahin warna kan Bu, alis juga sama ditambahin warna. Kalau ibu merubah ciptaan Allah seperti itu dan Allah tidak ridho, balasannya nanti ada. Apalagi nek sekarang ini jenengan majelis taklim Nurus Sa'adah Sukun Trondol Wetan Banyumanik Semarang Jawa Tengah. Alhamdulillah. Nyuwun sewu, pengajian ini pun pinten tahun? Lagi lanang itu pinten tahun? 34 tahun. Alhamdulillah. Sudah anaknya kita yang gede-gede ya Bu ya. Anak kita yang pertama ya Bu ya. Berarti di sini sudah punya cucu semua ya Bu ya. Yang merasa belum. Yang merasa belum MC-nya. Sebentar lagi insya Allah ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan. Bagi yang hadir di sini yang belum mantu cepat mantu ya Allah. Kalau sudah mantu cepat punya cucu ya Allah. Pasti orang kan gitu kan. Kecil dibesarkan, disekolahkan, kerja, endingnya nikah nggak? Ya. Diambil orang nggak? Ya. Kalau nggak diambil orang rasanya gimana anak kita? Kita ini loh punya anak gede, nggak diambil orang gimana rasanya? Kasihan. Mengharap ya Allah kapan teko mantune kan ngono lho. Mun wis dinikahke, wis resmi, kok wis 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun berharap Punya cucu. Jadi manusia itu berharapnya kepada siapa? Bener. Yakin. Jadi kalau kita pengen untuk mantu apik, jadikan anak-anak kita baik, biar yang datang itu baik. Betul? Oke. Maka ayat ini surat 55 ayat 66 isinya balasan itu sesuai dengan yang dilakukan. Kalau baik balasannya baik, kalau jelek, jahat, jelek itu balasannya adalah sama. Oke, sekarang perlu kita pahami. Bentar ya. Kita bahas kenapa kita jangan capek. Jangan capek kan tadi menjadi Orang baik. menjadi orang baik. Kenapa kok nggak boleh capek? Supaya ibu nggak capek, caranya 1,
Biar ibu nggak capek baik sendiri, caranya satu, ibu butuh lingkungan yang baik. Tertera di dalam surat 18 ayat 28. 18:28, yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Jadi ibu, tema yang kita bahas ini, jangan capek menjadi orang baik. Orang baik cuman sendirian gak masalah. Apa yang dibutuhkan kita menjadi orang baik? Satu adalah lingkungan yang baik untuk menjaga keimanan kita semua. Iman itu bu, iman apa artinya? Percaya. Al-imanu yazidu fayanqusu fajaddidu imanakum. Kondisi iman itu gelombang bu, naik turun. Apakah merasakan? Ya. Kalau lagi ngaji kayak gini imannya naik kan bu? Ya. Berarti lingkungan di sini iman kita ini butuh. Biar naik, lingkungan kita di sini majelis taklim Nurus Sa'adah, setiap hari Kamis pengajian. Hari Jumat. Setiap Jumat pengajian. Sepekan sekali dalam 1 bulan. Oh, sepekan enggak? Sepekan sekali tak? 2 minggu sekali. Oh, alhamdulillah. Ada lingkungan yang membuat kangen, betul? Kangen, ya Allah, aku tuh kepingin pengajian. Kenapa kok kangen? Di dalam majelis, lingkungan majelis itu yang menjadikan doa kita menjadi ijabah. Makanya ibu, nek doa di rumah, daripada di rumah mending datang pengajian. Setiap ada jadwal pengajian Kamis ke Kamis, Jumat ke 2 dan ke 4. Itu tolong jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, ikuti kajiannya. Insya Allah. Ayat ini menerangkan surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Ibu diperintahkan sabar berteman dengan orang-orang baik. Masya Allah. Jadi ibu di ayat ini ditegaskan, pertama kali Allah memerintahkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Terus lanjutan ayatnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat ini menegaskan lagi kepada kita, barang siapa beriman, hendaklah ia, orang yang beriman itu nyewon sewu, bersama dengan orang-orang yang beriman juga. Berarti lingkungan kan bu? Ya. Kalau ibu lingkungannya bagi orang yang beriman kok yang suka-suka, sebetulnya saya tak tanya, suka jalan-jalan itu suka enggak? Iya. Ya. Kalau nggak punya uang, berarti ibu bukan masalah suka dan tidak suka, butuh atau tidak butuh, kan gitu kan? Lalu ibu ngaji itu bukan masalah suka dan tidak suka, tapi butuh, maksudnya bagi yang nggak mau kafir
kafir itu yang nggak mau, kafir itu tertutup hatinya. Bagi yang bagi orang kafir itu nggak beriman. Bagi yang nggak mau cili anies, paling rendah. Bagi yang nggak mau ngaji, maksudnya dipaksa nggak Bu? Enggak. Terserah. Benar ya Bu ya? Sudah 34 tahun ini Ibu nggak maksa orang kan? 24 tahun Ibu nggak maksa orang kan? Tapi lihat dikasih seragam mau kan? Alhamdulillah. Oh banyak. Alhamdulillah. Kalau pakai seragam kebersamaan kan Bu maksudnya. Jadi biar sama rata gitu kan Bu. Nggak ada kesenjangan. Bagus itu. Berarti alhamdulillah. Berarti kalau dikasih murah, harganya murah, belum kali ya? Mau apa lagi gratis. Subsidi. Subsidinya di Oh ada subsidi, Masya Allah. dari kasih dari Oh tabung, jadi dari infak itu mensubsidi masing-masing dapat, terus Ibu bayar murah. Oh nyicil lagi. Alhamdulillah. Jadi bayarnya berapa? 150 wis kan seragam produknya juga. Alhamdulillah. Kok nek ono ngono ya enak ya Bu ya. Alhamdulillah. gratis. Sekarang apa ibaratnya nek mau Semarang nyagerke ndok. Itu maksudnya piye? Jagake Yang tidak mungkin. belum tentu terjadi karena bloro iki apa sih sebetulnya? Ayam bloro. Maksudnya bloro itu itu nggak pernah bertelur. Ayam walik maksudnya. Ayam walik kan zaman aku cilik ngerti orang ayam walik itu yang bulunya kebalik itu. Oh itu bertelur. Oh nyagerke itu. Jagake. Apalagi sekarang ayam yang wali aja sudah nggak ada. Orang masalah jarang punah betul. Zaman aku masih kecil itu banyak. Oh punah tuh habis. Ini kebun binatang ada ini. Oke kembali lagi. Jadi iman Ibu ini dicarikan lingkungan yang benar-benar untuk menjadi baik, yaitu pengajian. Betul ya Bu ya? Karena nyuwun sewu, orang baik itu insya Allah temennya baik. Siapa yang membalas? Allah. Itu ya Bu ya. Lanjut. Yang kedua, jangan capek menjadi orang baik. Yang kedua, maka Ibu kalau pengen jadi baik, maka carilah teman yang baik. Kalau tadi lingkungan kan Bu, carilah teman atau bestie. Tahu bestie Bu? Bestie itu nek lagi susah kita juga ditolong, lagi senang juga ditolong. Kalau bukan bestie, kalau lagi senang dibaiki, kalau lagi susah ditinggal. Apakah termasuk panjenengan suami? Jika suami berduit itu loh Bu, apa itu suami ya? Ada uang, suami disayang, terus ada uang, suami. Apakah termasuk majelis taklim Nurus Syahada? Alhamdulillah. Oke, masalah teman tertera di dalam surat 43 ayat yang ke-67. Ya, 43 Az-Zuhruf ayat 67. Silakan terjemah
Kan? Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini ayat yang menerangkan, Bu, teman-teman itu nanti di akhirat ada yang menjadi musuh. Nggak nyampe akhirat lah, sekarang ini loh. Iya. Banyak yang iri dengki, itu biasanya laki atau perempuan? Astagfirullah. Temen nih HP ini ganti casing tok lo, casing. Wih, merah. Wih, hijau. Wih, hitam. Oke, men HP ini gitu ya. Cuman casing. Nyuwun sewu, Bu, iri dengki itu baik atau jelek? Jelek. Kalau ibu ada penyakit iri, terus cerita sama temennya, temen yang baik nih, Bu, aku ki lho, temenku sing sebelah guys, orangnya kok ngene wis to, ora usah membahas wong liya, awake dhewe urung tentu apik koyo ngono kae. Betul, Bu, itu teman baik. Tapi nek temen yang gak baik terus ya apa namanya, ngompori ya biar jadi api, atau mungkin nek masakan dikasih bumbu ya Bu ya biar sedap. Itu kira-kira dunia siapa yang suka ngerasani? Dunia kita. Dunia wanita. Astagfirullahaladzim. Kalau orang itu baik, Bu, biasanya pasangan-pasangan kita, Bu, ibu bercerita dengan suami, terus kata suami, Pak, misalkan kita tetangga sebelah itu loh, Pak, enak temen, toko TV gedene sakmono. Bagi suami kita, wes Toma, rezekinya orang lain-lain. Betul? Ya, betul. Rezeki orang itu lain-lain, jangan disamakan. Siapa tahu mungkin golongannya sama, temennya waktunya sama, maksudnya temen SMA-nya atau SMP-nya. Tapi kan kono untuk warisan oke, Pak. Awake dhewe ora tolak. Betul. Betul, Bu? Ya. Jadi ibu jangan banding-bandingkan. Sama anak-anak kita ini loh, Bu, kalau sudah berumah tangga, apakah ekonominya sama? Tidak. Betul. Ya. Apakah ekonominya ada yang di bawah kita? Ada. Maksudnya di bawah orang tuanya? Ada. Apakah banyak yang ekonominya di atas kita? Banyak. Harapan orang tua, anak itu semakin baik ya karirnya, ekonominya, ya kebaikan akhlaknya. Betul, Bu? Betul. Jika nanti kita di hari tua, kita tidak diterlantarkan. Banyak kan, Bu, sekarang yang ditelantarkan? Orang tuanya dibuang kan, Bu? Ya. Ada yang ditaruh panti jompo, ada yang diajak jalan, Bu. Terus dia diturunkan, ditinggal, pura-pura saya tak beli apa, nanti balik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ibu satu merawat 10 anak bisa, tapi anak 10 belum tentu merawat ibu satu. Astagfirullahaladzim. Jadi, Bu, ayat ini menerangkan satu, al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din aduun. Nanti ya, teman-teman akrab kita di dunia, pada hari di akhirat nanti sebagian saling musuh-memusuhi, kecuali orang-orang yang baik dekat dengan Allah akan menjadi temannya. Maka Ibu nyuwun sewu, ini panjenengan majelis taklim Nurus Sa'adah Sukun Trondol Wetan Banyumanik Semarang Jawa Tengah, insya Allah bertemanannya sampai surga. Amin ya, Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sahabat aja nanya, ya Rasulullah,
Yang bisa menolong kita adalah teman. Teman, karena sahabat berpesan kepada sahabatnya yang lain, sahabatku, jika aku nanti di akhirat terperosok di neraka, tolonglah aku, ya, tolonglah aku dengan kekuatan doa. Kenapa Bu? Ibu setiap 2 minggu sekali dalam sebulan ini pengajian, gitu kan? Kok ternyata setiap 2 minggu sampai maut menjemput sampai hari kiamat, kok ini temanku nggak ada yang nggak, maksudnya kita masuk surga misalkan ya, kok ini nggak ada yang maksudnya ada satu yang nggak ada di surga ya. Maka kita sebagai orang baik ini mendoakan teman kita, minta sama Allah, kata Allah, cari dia di neraka, kalau ketemu angkat dia. Maksudnya cari itu dengan kekuatan doa, didoain, disebut namanya, nanti akan keangkat Bu. Itu adalah teman yang baik. Makanya ibu kalau sudah dimasuk di majelis taklim Nurus Sa'adah, nyuwun sewu jangan saling iri dengki. Betul? Sudah gitu belum? Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Saling tolong menolong kan Bu. Ini kan rumahnya sekitar di sini kan Bu. Sukun itu kan luas kan Bu. Apalagi sukunnya mateng. Ya Allah Bu, saya itu penggemar sukun Bu. Kalau dapat sukun gitu, saya ada yang jual nawarin tak ingu mateng Bu, tinggu yang sampai empuk itu loh Bu. Terus nanti didang Bu, dimakan gitu aja nggak usah pakai kelapa. Manis semanis semanis madu. Kalau ibu di madu gimana? Astagfirullah. Aman ya Bu ya. Oke, jadi ibu untuk menjadi jangan capek baik sendiri tadi, satu ibu butuh lingkungan ya, sama kedua butuh teman ya Bu ya. Teman itu yang saling menolong, susah ditolong. Kalau teman yang jelek, ketika kita susah pasti ditinggalkan. Tapi kita kan susah senang bersama sampai jannahnya Allah. Berarti lingkungan, teman itu membutuhkan, saling membutuhkan. Apa itu bentuknya? Kebaikan. Betul? Contoh ini tadi yang sudah dibahas. Ada ibu bersedekah setiap 2 pekan sekali, ngumpul untuk menolong anggotanya subsidi beli seragam. Betul kan Bu? Ya. Ketika sudah beli seragam seperti ini, panjenengan Masya Allah dimudahkan oleh Allah. Betul kan Bu? Kira-kira ketika sudah disubsidi, yang sedekah ada yang nyatet nggak Bu? Bendahara kan Bu? Itu pahala bendahara yang selalu nyatat. Apakah di kelompok sini majelis taklim Nurus Sa'adah nyuwun sewu, ketika nyatat terus duwe ra ono Bu? Ada enggak? Maksudnya ibu percaya enggak? Soalnya dari mulai ngesrep sana ke sini, kalau itu uangnya hilang 50 semuanya, kalau hilang 100 semuanya, kalau hilang 20 semuanya, walaupun ditaruh di saku hilang. Percaya Bu? Bahasanya tuyul ya Bu ya, diambil yang gaib. Kan ada Bu ritual mereka yang punya gaib untuk ngerawat yang seperti itu. Nyuwun sewu ya Bu, ini testimoni. Ibu, ada jamaah saya itu suaminya punya ritual kayak gitu. Terus kata istrinya, dia jamaah saya itu, dia bilang, saya setiap bulan purnama nggak boleh tidur, suruh nemenin. Terus kalau karena nggak boleh tidur, berarti kan mesti ada yang jalan kan Bu? Jalannya tangannya ditaruh belakang. Bu, aku kurang takon aku. Taruh belakang gitu, jalan. Pokoknya nggak boleh tidur. Karena dia jamaah saya bilang itu musyrik Bu. Karena ibu percaya bukan kepada Allah yang memberi rezeki, tapi kepada jin, setan. Jin itu bentuknya, fisiknya. Nah kita kan ini manusia. Nah manusia yang jahat namanya apa Bu? Setan.
Jin fisiknya nggak kelihatan, jahat berbentuk belakangnya setan. Akhirnya si ibu nggak mau. Ketika nggak mau, akhirnya si bapak nyari wanita yang mau menemani yang kayak gitu. Akhirnya nikah dengan wanita yang mau kayak gitu. Karena tanpa bekerja sebulan itu dirajinya sudah dulu zaman 20 tahun yang lalu kalinya ya. Itu ada 2 juta. 20 tahun yang lalu belum krisis Bu. Itu dilajinya udah 2 juta. Syaratnya gitu. Aku bilang sama jamaahku, Bu, itu musyrik. Akhirnya terjadilah cerai. Sama ini karena ibunya tahu, nah itu adalah musyrik. Berarti yang goib, yang dirawat seseorang suruh ngambil-ngambil gitu ada Bu. Maka, gitu kan Bu? Maka bagi ibu biar uangnya ndak hilang, itu dikunci. Jangan pakai lombok, bawang, brambang, Kocok. kocok, jeruk, kacang hijau, Yuyu. Katanya. nyuwun sewu. Itu nanti jenengan musyrik. Apa itu musyrik? Orang yang menyekutukan Allah, nggak percaya sama Allah. Ibu percaya sama Allah, gampang caranya. Ibu mau ngambil uang, baca basmalah, ya kan? Terus nanti nutup dompetnya, hamdalah, alhamdulillah. Setiap ambil, setiap naruh juga gitu. Basmalah, pernah selesai, alhamdulillah. Ini uang ibu panas, karena ada kata-kata asma Allah. Nggak akan diambil. Tapi jangan coba-coba ya. Terus ambil lo tuyul. Ibu yakin aja sama Allah. Makanya orang yang baik diajari oleh Allah menjadi baik, pasti ibu akan ditolong oleh Allah. Kenapa? Ini ayatnya. Balasan orang baik ada di surat 29 ayat 7. Walladzina amanu wa amilus salihah lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanazziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yang artinya dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ini Bu, balasan orang baik. Temannya baik, amalan kita baik, Allah memberi balasan di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 72, balasan kebaikan. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman berarti Islam ya Bu ya. Wa amilus salihah, dan melakukan kebaikan, tidak ada paksaan, berbuat baik, insya Allah balasannya ini. 2, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ibu dihapus segala dosa-dosanya kecuali musyrik tadi. Ibu biar nggak kena musyrik yang seperti itu, karena nggak percaya sama Allah, naruh duit walaupun itu ditaruh di surat Yasin tetap hilang. Karena yang ibu taruhin di situ kan kertas kan Bu. Maka karena ibu terucap di sini Bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah, mau ngambil juga Bismillahirrahmanirrahim, nutup dompetnya alhamdulillah, ibu dijaga oleh Allah uangnya, diri ibu sama uangnya ibu, insya Allah. Nggak usah pakai bawang brambang lombok ya Bu ya. Itu mau ngoseng itu nek duitnya ditokoke daging ya pas, enak gulau. Tapi karena ini berbentuk uang, ibu percaya sama yang gitu, nggak percaya sama Allah, Allah marah nanti. Yang kedua, balasan kebaikan ibu adalah walanaziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Diberi balasan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Ibu berbuat baik sama seseorang, tolong
jangan minta seseorang ini berbuat baik pada kita. Maksud? Contoh, aku berbuat baik sama Bu Ani, terus Bu Ani-nya harusnya balas aku dong. Aku berharap gitu, itu salah. Biar Allah yang membalasnya. Maksud ya Bu? Sama dengan suami berbuat baik dengan kita karena itu wajib memberi nafkah. Ibu doain, apakah ibu setelah diberi nafkah berdoa? Minimal alhamdulillah. Terus ya Allah semoga rezekinya berkah, Bapak semakin sehat, diberi kelancaran, panjang umur, tidak sehat selalu, tidak kelain hati. Alhamdulillah. Kan harus ngono ta. Doain, jangan didoain. Wong liya aja doain supaya deket sama dia. Kok kita kok ndak? Hati-hati ya Bu ya. Oke. Itu yang saya sampaikan. Jadi ibu yakin aja sama Allah, kebaikan balasannya pasti kebaikan. Baik itu kebaikan ibu di dalam rumah, pasti ibu nanti akan dibalas oleh Allah. Amin. Insya Allah. Oke, majelis taklim Nurus Saada Sukun Srondol Wetan Banyumanik Semarang Jawa Tengah. Tema selesai, yaitu jangan capek berbuat baik, jangan capek menjadi orang baik. Caranya menjadi orang baik ibu tadi, cari lingkungan yang baik. 2, teman yang baik, karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. 2 balasannya dihapus dosa dan diganti oleh Allah lebih besar dari apa yang kita lakukan. Oke, insyaallah kita tutup doa dulu ya. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita sesuai dengan duduknya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Ijabahi doa-doanya ya Allah, karena di hari Jumat adalah ijabah doanya. Di dalam majelis taklim, majelis ilmu adalah ijabah doanya. Ijabahi doa-doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Allahumma inna nas'aluka khairun najah, sebut hajatnya. Ya Allah ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Di penghujung bulan Muharram kali ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan kami terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan kami berjamaah bersama majelis taklim Nurus Saada dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, kami yang hadir memohon diberikan umur panjang yang barokah ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, untung dunia akhirat ya Allah, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustazah Hajah Sri Maskufa yang telah memberikan segala pencaranya kepada kita semua, sehingga apa yang disampaikan beliau kita dapat menjalankan, dan semoga kita semua menjadi orang yang ahli beriman, bertobat, dan ditambah iman dan Islamnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, monggo ibu-ibu kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa penutup majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikianlah, terima kasih. Jazakumullah khairun jaza wallahu muwaffiq ilahi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.